Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, tidak keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amalan-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
minggu ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 6 dimulai dari ayat 6 hingga ayat 11. Kita membacanya secara bergantian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah warta jemaat kita hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. 1. Nama Minggu, Dum Trinitatis. Topik Minggu, Markobas di Tunhate. Bekerja untuk Tuhan. A. Mutasi pendeta. Berdasarkan surat keputusan ketetapan yang dikeluarkan kantor pusat HKBP tentang perpindahan Pendeta Dema Pujianti Purusitongpur, pendeta fungsional HKBP Sukajadi, Distrik 22 Riau, menjadi pendeta fungsional HKBP Rumbai, Distrik 22 Riau, dan pendeta Jandri Manurung STH,
Pendeta fungsional HKBP Muara Bungo menjadi pendeta fungsional HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Maka rangkaian pemberangkatan dan pelantikan adalah sebagai berikut. 1. Pisah sambut Pendeta Demak Pujianti Borus Tumpul kepada Pendeta Jatri Manurung STH dari HKBP Muara Bungo diadakan pada kebaktian Minggu siang 23 Agustus di Gereja HKBP Sukajadi. Setelah kebaktian Minggu siang, gereja kita mengadakan acara teguh pisah dan jamuan makan bersama, dan melalui warta ini kami mengundang semua parhalado, 1 orang utusan dari setiap WEK, dewan, seksi, dan umuan kor untuk dapat menghadiri acara tersebut. 2. Pelantikan diadakan pada kebaktian Minggu siang 30 Agustus 2020 di Gereja HKBP Rumbai. 3. Pada hari Minggu 23 Agustus 2020 kita mengumpulkan persembahan khusus sebagai simpalas roha atas pelayanan Pendeta Demak Pujianti Borus Tumpul selama di HKBP Sukajadi. B. Ibadah Minggu dan Partangyangan WEK. Gereja kita melaksanakan ibadah secara live untuk jemaat dewasa dan anak sekolah minggu dari Facebook dan YouTube di rumah masing-masing. Begitu juga dengan ibadah partangyangan. Persembahan ibadah minggu dan partangyangan yang kita laksanakan di rumah dapat diserahkan ke gereja kita atau melalui Sintua WEK masing-masing. C. Ibadah malam pukul 19 WIB. Sebagai langkah antisipasi dari berlebihnya kapasitas gereja kita di ibadah minggu sore pada masa pandemi COVID-19, minggu ini 9 Agustus 2020, gereja kita akan menambah jadwal ibadah minggu berbahasa Indonesia masuk pukul 19 WIB, demikian untuk dapat dimaklumi. D. Kunjungan pelayanan. 1. Pendeta Resort Darmo Silitonga STH melayani ke HKBP Exaudi Resort Sukajadi. 2. Bible Flow Miris Boru Simanjuntak melayani ke HKBP C Pagar Resort Sukajadi. 3. Pendeta Demak Pujianti Boru Sitompul melayani ke pos Parmingguan C Siba. E. Sinode Distrik 12 Riau. Pada tanggal 10 Agustus 2020, HKBP Distrik 22 Riau akan melaksanakan Sinode Distrik bertempat di Hotel Puraya. Pendeta Resort HKBP Sukajadi, Pendeta Darmo Silitonga STH, dan utusan dari Resort Sukajadi akan mewakili HKBP Resort Sukajadi untuk mengikuti Sinode Distrik tersebut. G. Tahun ajaran baru belajar CD atau katekisasi. Tahun ini gereja kita akan melaksanakan tahun ajaran baru bagi pelajar CD. Untuk itu warta ini menjadi pemberitahuan. Pendaftaran katekisasi dibuka tanggal 2 Agustus sampai 31 Agustus dengan syarat membawa surat keterangan dari Sintua WEK dan fotokopi akte baptis. Syarat-syarat diserahkan ke sekretariat gereja kita. H. Jemaat akan menikah. 1. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Erik Suganda Panjaitan, putra dari Bapak Wester Panjaitan almarhum, Ibu Monika Boru Panggabean. Alamat Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Asrama Polisi, Jemaat AKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Dengan mempelai perempuan Satima Putri dari Bapak Kamsari, Ibu Cari, alamat Pekanbaru, Jemaat AKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Pemberkatan nikah pada hari Kamis 20 Agustus 2020 di HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. 2. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Fran Amos Indora Sipahutan, putra dari Bapak Kantun Tua Sipahutan, Ibu Sintua Neti Boru Simanjuntak, alamat Pangkalan Kerinci, Jemaat GKPI, Jemaat Khusus Pangkalan Kerinci. Dengan mempelai perempuan Eka Lestarina Boru Manalu, putri dari Bapak Jawilen Manalu, Ibu Nura Mawati Boru Manalu, alamat Jalan Garuda Sakti,
Gang Jeruk, Jemaat HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 di GKPI Jemaat Khusus Pangkalan Kerinci. Himbauan. Gereja kita menghimbau kepada seluruh pelayan gereja dan jemaat HKBP Sukajadi yang belum memberikan iuran bulanan atau iuran tahunannya untuk dapat membayar iuran tersebut sebagai kewajiban kita sebagai anggota jemaat HKBP Sukajadi dan keperluan gereja kita dalam melengkapi segala keperluan program gereja kita. Demikian untuk dapat dimaklumi. C. Mulai hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, persembahan 1A, 1B, dan 2 diserahkan ke depan setelah selesai khotbah. Demikianlah warta gereja kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke minggu ke-9 setelah Trinitatis, firman Tuhan yang menyapa kita. Kita buka bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pada pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang.
Demikianlah firman Tuhan. Kita baca bersama di ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sehat doi inang amang remaja Laposo Bulu. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada bahasa orang tua yang selalu memberikan semangat kepada anaknya. Sesakit-sakitnya kerja, lebih sakit kalau tidak kerja, katanya. Jadi motivasi yang diberikan orang tua kepada anaknya atau kepada siapapun orang yang di sekitar supaya tetap bertahan. Sesakit-sakitnya kerja, lebih sakit kalau tidak kerja. Bahwa orang tua PRT ina amang suntuk, gitu kan? Kalau melihat anaknya wala namudung, wala namondar mandir di jago ina amang, damadong mulauna, ataupun ya tidak bisa ngapa-ngapain, orang tua berpikir lebih baik keluar. Dan inilah yang selalu diberikan semangat. Wow Pak, bagaimanapun pekerjaan yang dialami, berat pun itu, sakit pun itu, susah pun itu, bahkan tidak sebanding sepertinya yang dikerjakan dengan upah yang didapatkan. Tapi yang mau dikatakan tetap, walaupun sakit yang kerja itu, tapi lebih sakit yang tidak kerja. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bekerja itu katanya ada dua yang harus diperhatikan. Motivasinya dengan etos kerjanya. Motivasinya apa yang mendorong dia kerja? Apa yang memotivasi dia kerja? Kalau orang ada punya motivasi dia bekerja, semakin tinggi motivasinya, semakin semangat dia bekerja. Ale ada motivasi di dalam setiap pekerjaan yang dia kerjakan, yang dikerjakan pun biasa-biasa keinang amang. Karena itu setiap orang diharapkan punya motivasi dulu. Dan bahkan di dalam setiap perusahaan untuk melamar, untuk misalnya memasukkan pegawai yang baru, ditanya dulu motivasinya apa, supaya memang itu dapat dilihat bagaimana dia ke depannya. Kalau motivasinya baik, maka dia akan bekerja pasti lebih baik. Tapi kalau sudah motivasinya nggak baik, dia pun akan hari-hari yang dia kerjakan pun tidak akan baik. Lalu yang kedua, etos kerjanya juga harus dilihat. Etos kerja jemaat yang dikasihi Tuhan itu juga harus punya, dimiliki oleh orang yang mau bekerja. Bagaimana dia? Bagaimana seseorang itu untuk mencapai tujuannya? Kan itu etos kerja. Bagaimana disiplinnya, bagaimana ketelatenannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana keuletannya, ataupun hal yang lain-lain. Maka seseorang itu harus dilihat bagaimana etos kerjanya. Karena itu di perusahaan ataupun di tempat-tempat penerima pekerjaan, dilihat bukan hanya nilai yang tinggi, tapi bagaimana dia kejujurannya, bagaimana disiplinnya, bagaimana dia memang bisa mengatur waktunya, bagaimana dia memang bisa memanage semuanya dengan baik. Dan itu akan menjadi poin-poin nantinya yang akan membuat dia mungkin mempunyai nilai plus di dalam pekerjaan itu. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pekerjaan itu kan banyak ina amang, dimanapun pekerjaan. Bahkan kita mau menyuarakan kepada anak-anak muda supaya memakai waktunya itu untuk bekerja. Bahkan orang tua mameren sonarion ina amang pandemi ini kan, dengan kondisi yang mengancam semua orang, pandemi ini yang hampir berapa bulan belakangan ini, yang belum tahu kapan selesainya, yang membuat perekonomian bahkan semua orang kena imbasnya. Banyak orang yang beranggapan melupu hidup piau kareju piau katanya. Artinya semangat untuk bekerja itu banyak. Bahkan orang tua punya semangat yang tinggi untuk bekerja. Mulun julu sekolah mungkin bukan di sini bagianku, mungkin sudah di tempat yang lain. Artinya itu mau memberikan semangat kepada anak-anak muda dan semua orang yang saat ini
supaya memakai waktunya dan memberikan memang semangatnya untuk bekerja dengan yang baik. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jangan sampai akhirnya di kemudian hari bahwa segala sesuatu yang ada ini disesali dengan waktu yang terbuang sia-sia. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam iman kita Kristen pun kita punya sesuatu yang diberikan semangat untuk bekerja, supaya hidup kita ini bekerja. Bahkan di Amsal jelas dikatakan, yang bekerja itu yang makan, yang gak bekerja jangan makan katanya. Artinya memang betul-betul kita ini harus bekerja. Kerjakan segala sesuatu itu, apapun itu. Bahkan saat ini segala sesuatu bisa kita lakukan, yang penting jadi uang. Asal tetap jalurnya di hadapan Tuhan yang terbaik. Yang mau dilakukan adalah semua bisa maunya kita kerjakan. Tapi yang perlu adalah melihat yang dikerjakan itu adalah sesuatu memang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diajak memang untuk bekerja. Bahkan itu juga yang disuarakan oleh Presiden Jokowi ketika dia terpilih menjadi pimpinan bagi Indonesia ini. Kerja. Semua harus kerja, semua harus semangat, memakai waktunya dengan baik. Apalagi lah anak-anak muda, harus kerja, harus punya semangat. Bahkan harus bisa lebih dari orang tua, harus mempunyai motivasi yang lebih dari orang tua yang saat ini pekerjaannya yang dijalani. Jangan hanya menerima hasil, tapi bekerjalah dengan baik. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah dikasih pekerjaan, sudah diberikan apa yang diminta. Banyak juga ternyata orang yang tidak menyenangi dengan pekerjaannya. Bahkan pekerjaannya itu menjadi beban. Bahkan pekerjaannya itu mungkin menjadi sesuatu yang dia pikirkan. Tidak diimani, tidak disenangi, tidak digeluti dengan baik. Pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya. Ada apa? Kenapa seseorang bisa memiliki hal yang demikian? Kenapa orang bisa punya pekerjaan tapi bermalas-malasan? Kenapa orang sudah punya tanggung jawab yang baik, tapi bisa dia tidak melakukan sesuatu itu dengan baik, bahkan menyia-nyiakan jabatan yang sudah diberikan kepadanya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas firman Tuhan mau katakan, kalau bekerja, kita bekerja itu untuk Tuhan. Ketika kita bekerja melakukan segala sesuatu, tujuannya pertama, bekerja untuk Tuhan. Kalau bekerja kita untuk Tuhan, segala sesuatu itu kita kerjakan dengan baik dan tidak akan kita sia-siakan apa yang sudah dilakukan. Seperti ayat yang 23 itu kan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang pekerjaan ini kan yang kita harapkan upah. Kalau upahnya besar, sebanding dengan apa yang kita kerjakan, bersemangat kita pindah. Sebabkan kalau upahnya lebih besar, pekerjaannya santai-santai, kan lebih semangat lagi kita. Tapi kalau pekerjaannya biasa-biasa, upahnya tidak sebanding dengan apa yang didapatkan, ujungnya malas kita pindah. Tapi yang mau dikatakan saat ini, apapun yang kamu kerjakan, bukan teringat masalah upah. Kalau masalah upah nanti bahkan di ayat selanjutnya, upahmu didapatkan dari Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan ini semua untuk Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, semua profesi apapun kita, pekerjaan apapun kita, apapun yang kita lakukan saat ini, semuanya untuk Tuhan. Bahkan kalaupun upah yang kita dapatkan dari pekerjaan yang kita jalani saat ini dan sebanding bahkan di bawah rata-rata, biarlah semuanya tetap kita lakukan dengan baik. Tapi yang pasti upah yang dari Tuhan itulah nanti yang akan menjadi bagian hidup kita. Karena satu tujuan kita, kerja semuanya untuk Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau dikasih semangat buat memang secara hadadingo, etong-etongan kan luar biasa. Waktu dihitung dengan pendapatan.
Tapi di dalam Tuhan hitung-hitungannya lebih daripada yang itu. Bahkan kalau kita bekerja pun sepertinya tidak diperhatikan, tidak dianggap, bahkan tidak direspon. Ngaloja kita, segala sesuatu sudah kita lakukan dengan senang hati, semua sudah kita kerjakan memang dengan tulus hati. Tapi manusia sepertinya orang di sekitar kita tidak melihat. Biarkan seperti itu. Tapi biarlah semua yang kita lakukan Tuhan yang melihat, Tuhan yang membalaskan, dan Tuhanlah yang nantinya akan memberikan upah dari apa yang kita kerjakan. Jadi yang pasti kalau ada sesuatu yang perlu dikerjakan, kerjakan buat tidak aman. Bukan melihat upahnya terlebih dahulu, tapi bagaimana motivasi kita bekerja untuk Tuhan. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop ini memang mau menjelaskan seperti Paulus pada saat itu menjelaskan kepada umat di Kolose, jemaat di Kolose, supaya mereka memang betul-betul siapa Tuhan, siapa hamba, bagaimana menjadi Tuhan, bagaimana menjadi hamba. Karena di ayat selanjutnya dijelaskan bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi anak. Kan ini di ayat selanjutnya sudah dijelaskan. Lalu di perikop ini yang mau dijelaskan tentang hamba dan tentang tuan. Bagaimana tentang pekerja dan bagaimana tentang pemberi kerja. Pertama tentang tuan dulu. Yang mau disampaikan pada ayat ini, bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana ketika kita mempunyai bawahan, bagaimana ketika kita mempunyai orang yang bekerja kepada kita, bagaimana ketika kita bisa menjadi seorang leader atau ina'ama, kita mempunyai tanggung jawab yang baik. Bagaimana kita memperhatikan mereka, hak mereka harus kita berikan. Segala sesuatu yang menjadi bagiannya harus kita berikan. Nagodangan, di luar rate ina'ama hanya mengambil tenaga, hanya mengambil sesuatu, tapi tidak diperhatikan haknya. Karena itu kalau kita orang-orang Kristen yang mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai kedudukan, bahkan mempunyai sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita kelola dengan baik, dengan bawahan-bawahan yang banyak, bagaimana kita menjadi pemimpin yang mampu kita memberikan hak kepada anggota-anggota kita dengan baik. Jelas itu di Kolose 4 ayat 1 dikatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan yang di surga. Artinya kita harus jujur. Molo memang bagiannya doa keinginan amal, berikan bagiannya. Kalau itu haknya, berikan haknya. Jadi jangan hanya kita menuntut mereka bekerja dengan baik, tapi kita tidak memperhatikan mereka. Lalu selanjutnya kepada hamba-hamba pun, kerjakanlah dengan baik. Dan berikanlah yang terbaik kepada tuanmu. Berikanlah yang terbaik kepada atasanmu. Berikanlah yang terbaik kepada orang-orang pimpinanmu. Supaya memang pekerjaanmu itu menyenangkan hatimu dan juga menyenangkan orang yang memberikan pekerjaan kepadamu. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, Kolose ini Paulus pada saat itu memang mau mengingatkan bagi tuan dan bagi hamba, memang betul-betul mereka harus ingat posisi mereka siapa. Karena yang terjadi pada saat itu di Kolose, mereka pada saat itu tuan itu semena-mena, hamba itu tidak ada harganya, hamba itu bisa dijual, hamba itu bisa dibeli. Karena hamba pada saat itu tidak berharga. Mereka hanya mampu disuruh-suruh. Mereka tidak punya hak. Mereka tidak punya kekuasaan. Mereka tidak punya ambil bagian di dalam untuk pemilihan. Tapi mereka hanya menang bagiannya disuruh-suruh doa keinama. Bisa dibeli, bahkan bisa dijual oleh tuannya. Karena itu Paulus mau mengingatkan supaya seorang tuan haruslah mempunyai hamba-hamba yang baik, kerjakan segala sesuatu dengan baik. Dan Tuhan pun, hamba-hamba pun haruslah bekerja dengan baik. Karena yang dilihat oleh Paulus pada saat itu, karena dengan paksaan yang diberikan kepada hamba-hamba pada saat itu, mereka bekerja hanya dengan terpaksa. Dikerjakan, tapi bukan dengan senang hati, tapi hanya dengan keterpaksaan. Karena itu Paulus mau katakan, kerjakanlah dengan senang hati.
Kerjakanlah segala sesuatu itu dengan tulus hati dan kuat. Semuanya itu diperlihat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini jelas mau mengingatkan kepada setiap kita juga. Bagaimana ketika kita menjadi hamba Tina Aman. Bagaimana ketika kita bekerja di bagian apapun, instansi apapun, bahkan walau paling gering di PIK Tina Aman. Bekerja untuk kita bosnya, kita tuannya, kita semua. Bagaimana melakukan pekerjaan dengan baik. Segala sesuatu diawali dengan doa. Karena itu kan selalu dikatakan, kerjakan apa yang didoakan, doakan apa yang dikerjakan. Sehingga sesuatu itu menjadi berkat bagi kita. Kerjakan segala sesuatunya dengan semangat. Kerjakan segala sesuatunya memang dengan betul-betul seperti firman Tuhan yang inginkan ini. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Segala yang selalu kita kerjakan itu motivasinya pertama itu untuk Tuhan. Karena itu di epistel tadi jelas. Kita mau belajar dari semut katanya. Semut itu kan satu hewan yang kecil tapi mempunyai etos kerja yang baik. Dia tahu bagaimana harus bekerja. Dia tahu bagaimana harus mengumpulkan. Bagaimana semuanya itu harus dilakukan dengan baik. Dari hewan yang kecil ini pun kita mau diajarkan bagaimana semangat untuk bekerja. Waktunya kerja. Waktunya memang main-main. Waktunya memang istirahat. Waktunya memang kita harus full untuk bekerja. Lakukanlah segala sesuatu itu untuk kerja. Yang banyak di depan bosnya dia kerja, di luar dari bosnya ulaun nadwa ina ama naibai. Karena itu mental budak lah yang selalu kita lihat dan selalu terdengar. Hanya ketika ada pimpinannya dia bekerja. Kalau sudah tidak ada lagi yang mengawasi, tidak ada lagi yang melihat, tidak ada lagi yang memperhatikan, bebagian nado dari gue tapi ina ama. Tapi firman Tuhan katakan di ayat 22 jelas, semua kerjakanlah dengan baik. Tanggung jawab mengerjakan. Apa yang kau lakukan itu semua biarkanlah untuk Tuhan. Tidak dilihat manusia, tidak diperhitungkan, bahkan sepertinya tidak dianggap kerja keras kita yang sudah kita lakukan dengan tulus hati, dengan semangat, memang dengan betul-betul, biarkanlah Tuhan yang akan membalaskan upah yang terbaik untuk kita. Janji Tuhan nyata di ayat 24. Di ayat 25 Tuhan juga mau katakan, kalau salah pekerjaan kita, maka Tuhan juga akan menghukum dari setiap apa yang kita lakukan, karena Tuhan tidak memandang muka. Artinya dan pola nakarejo ina ama. Tapi bekerjalah dengan baik. Kerja yang sesuatu itu memang yang adalah berkat bagi orang di sekitar kita, terlebih dahulu bagi anak-anak, orang-orang terdekat bagi kita. Supaya yang kita dapatkan itu berkat bagi kita, bukan menjadi sesuatu kutuk nantinya ataupun kesalahan dari segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Alani inan amang, anak-anak, remaja, apa sebelum, bahkan kita semua, kita mau diajak, semangatlah kita untuk kerja. Apalagi anak-anak muda, semangat kerja, semangat untuk mencari, semangat memang betul-betul mau sukses, lebih bahkan punya motivasi yang tinggi, harus bisa satu tingkat lebih tinggi dari orang tuanya, harus bisa satu tingkat lebih sukses dari orang tuanya, supaya hidup kita bahagia, bahkan orang tua kita pun menjadi bahagia. Mari kita punya semangat kerja yang baik. Mari kita awali segala sesuatunya dengan Tuhan. Mari kita yakini kalau kita bekerja dengan mengandalkan Tuhan, yakinlah kita segala sesuatu itu akan kita dapatkan yang terbaik, karena Tuhanlah yang mempunyai seisi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini Kau masih memberkati kami Bapa, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami hari yang baru untuk boleh kami selalu lewati Tuhan. Terima kasih Bapa, 1 minggu hidup kami kemarin sudah kami lalui.
semua sudah kami jalani Tuhan. Kau beri kami makanan minuman, Kau berikan kami kesehatan, Kau lindungi kami Bapa dengan setiap kendaraan yang kami pergunakan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Karena itu kami datang pada hari ini Tuhan ke rumah-Mu ini, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan memohon kekuatan kembali kepadamu ya Bapa untuk menjalani hidup kami 1 minggu ke depan. Karena itu berkatilah Tuhan hidup kami. Tuhanlah yang memimpin kami. Tuhanlah yang mengajari kami. Seperti firman-Mu yang Kau ingatkan kepada kami saat ini Bapa, untuk kami boleh semangat dalam bekerja, untuk kami tetap bekerja Bapa Tuhan, apapun pekerjaan yang kami lakukan. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah setiap pekerjaan yang Kau berikan kepada setiap kami boleh bekerja dengan baik. Berkatilah hidup kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami Tuhan, yang jauh maupun yang dekat dengan kami dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka kesehatan, umur panjang, dan Tuhan lindungi anak-anak kami Bapa, dimanapun mereka berada. Masa depan mereka pun Tuhan, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Sebagai orang tua kami punya keterbatasan Tuhan, menjaga anak-anak kami. Tapi kami percaya Roh-Mu ya Tuhan, yang melindungi anak-anak kami dimanapun mereka berada, agar mereka Tuhan dalam perlindungan tangan pengasihan-Mu melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh orang-orang yang kami cintai, orang tua kami, saudara-saudara kami yang jauh dari kami. Tuhan lindungi mereka yang jauh di sana, berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka sukacita Tuhan. Biarlah di lain waktu kami boleh bertemu dan berjumpa kembali dalam tangan pengasihan Tuhan. Pada hari ini juga kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu. Tuhanlah yang mengasihi, Tuhanlah yang melindungi seluruh jemaat-Mu. Kalau ada saat ini jemaat-Mu Tuhan yang belum bisa datang ke rumah-Mu ini Bapa untuk beribadah, Tuhan lindungi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkati mereka Bapa, Tuhanlah yang mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami di tempat ini. Kasihi mereka juga Tuhan yang ada di sana. Tuhan, juga kami berdoa, kalau ada jemaat-Mu yang sakit Bapa, berikan juga mereka kesembuhan. Jamah Tuhan sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, yang dirawat di rumah sakit atau bahkan yang pemulihan di rumah. Berikan mereka Tuhan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Berkati makanan, minuman, obat-obatan. Berkati juga keluarga yang menjaga, yang merawat, agar mereka pun tetap sabar, memberikan yang terbaik bagi setiap keluarga mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kalau kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan masih terus tetap ada di dunia ini Bapa, kami mau berdoa Tuhan, kiranya semua ini cepat berlalu. Berkati pemerintah kami, berkati tim medis, berkati orang-orang saat ini yang sedang berusaha mencari vaksin Tuhan. Semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah semua ini cepat berlalu Bapa. Semuanya ini boleh kembali normal seperti dulu kala anak-anak boleh sekolah Tuhan. Semua orang boleh beraktivitas kembali bekerja. Semua boleh menghadapi yang terbaik nantinya Tuhan di kemudian hari. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, berkatilah ya Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami, bahkan seisi dunia ini Tuhan, yang bergumul dengan pandemik ini, semuanya cepat berlalu. Karena itu Tuhan, bagi orang-orang saat ini yang sedang mencari vaksin, bahkan saat ini sedang berusaha mendapatkan yang terbaik itu Bapa, kami berdoa biarlah semuanya boleh cepat didapatkan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, bagi HKBP maupun bagi distrik 22 Riau yang nantinya akan mengadakan sinode distrik. Semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu Bapa, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhanlah yang mengaturkan segala sesuatunya sehingga semuanya boleh teratur dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi dalam hidup ini. Amin.
Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.